Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tiba saatnya kita kembali ibadah online bersama kakak dan abang guru sekolah minggu kita. Ada kakak Leni, ada kakak Riami, halo. Ada bang pemusik kita, ada bang Rifai, ada bang Jeremy, dan ada abang Martua yang selalu menemani kita setiap hari minggunya. Dan satu lagi, ada abang pendeta kita yang akan membawakan firman adik-adik. Wah, abang-abang dan kakak-kakak sudah semangat nih Kak. Coba nih kita tanya adik-adik yang di rumah, semangat gak mengikuti ibadah online Ya hari pasti ini? semangat Kak, tuh semuanya udah sukacita Kakak. Waduh, pasti ya adik-adik penuh semangat ya. Karena kita boleh merasakan, kita boleh mengikuti ibadah online, dan kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita. Benar banget itu Kak, biar lebih semangat lagi Kakak. Kita undang dulu adik kita yang ada di rumah untuk berdiri Kak. Coba Kakak panggil dulu Laskar Kristusnya. Adik-adik, kalau gitu pas kakak katakan Laskar Kristus, adik-adik bangkit berdiri ya. Laskar Kristus! Yeay! Kita mau bernyanyi dari Yesus di Rumahku. Musik abang. Adik-adik sudah pemanasan ini. Iya benar sudah Kak. Menghadirkan kepada Tuhan Yesus di dalam hatinya, di dalam rumahnya. Berarti ibadah kita mau kita mulai nih. Benar Kak. Nah adik-adik, sebelum kita saat teduh, tolong disiapkan Alkitab, buku catatannya, persembahannya. Dan sekarang adik-adik silakan duduk yang manis sambil kita bernyanyi, mari masuk. Kita sikat berdoa ya Kak. Iya. Iya. Musik Bang. Mari
Adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Mari kita bernyanyi Into My Heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Atas kemurahan Tuhan kami boleh beribadah. Buat pagi hari ini kami boleh mendapatkan nafas kehidupan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami sudah berkumpul bersama Mama, Papa, Kakak dan Abang untuk memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang kami undang Tuhan masuk ke dalam hati kami, ada di rumah kami, sehingga kami boleh dengan sukacita Tuhan untuk mengikuti ibadah online kami. Bapak yang baik, hadirlah di hati kami Tuhan. Hadirlah Tuhan di segala kehidupan kami, sehingga setiap aktivitas kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkatilah Tuhan, Mama dan Papa kami, berkati segala pekerjaan mereka. Kau berikan kesehatan dan panjang umur ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah segala pujian kami, doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah Bapa, ibadah kami ini dari kami memulai sampai mengakhirinya nanti. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang memulihkan Bapa, sehingga ke depan Tuhan kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah di gereja kami. Kami boleh sekolah dengan sukacita ya Tuhan. Biarlah Bapa, kuasa-Mu yang selalu ada di tengah-tengah negara kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Terpujilah Bapa nama-Mu sekarang kekal sampai selamanya. Amin. Wah, Kakak Riamin dan semua kakak dan abang di sini, kita mau tanya yuk, ada nggak ya adik-adik yang di rumah yang tahu nama minggu hari ini Kakak? Kalau dia Kak, ibadah setiap minggu pasti tahu Kak. Karena sekarang sudah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan tema berhikmat terhadap Tuhan. Wah, seru banget. Berhikmat di dalam Tuhan. Sama seperti firman Tuhan hari ini loh Kakak. Itu tentang si mamanya si Musa yang berhikmat menyelamatkan si Musa. Dia taruh tuh ke dalam air di sungai. Terus pasti itu deh campur tangan Tuhan tuh Kak. Seru dong Kak. Iya seru banget. Gimana? Biar lebih seru nanti kita dengerin tuh firman Tuhan sama pendeta kita Kakak. Ih, mau dong Kak. Aku juga mau dengar firman Tuhan Kak. Supaya adik-adik juga dengarnya dengan hikmat. Iya betul. Nah sekarang kita mau nyanyi dulu nih Kak. Biar lebih semangat. Lagunya Suka-Sukamu Tuhan. Musik Abang. Yeah, yeah, yeah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kali nih, Iya Kak. mau tanya nih. Untuk adik-adik kita yang lagi tekun tuh, Oh, mendengarkan ikut ibadah online. Mereka masih sayang gak ya sama papa mamanya? iya Kak, pasti sayang dong Kakak. Kakak Leni juga sayang sama mama papa Kak Leni. Oh, iya? Yang di rumah nih pasti sayang, semuanya tunjuk tangan nih Kakak nih. Iya, Sayang iya. mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, pastinya semuanya. Oh iya? Wah, kalau gitu gimana ya membuktikannya? Kalau adik-adik itu sayang sama mama dan papanya yang telah memelihara mereka, menjaga mereka, menyekolahkan mereka supaya mereka pintar. Apa buktinya, Kak? Ya, yang pasti adik-adik itu harus taat tuh sama mama papa, harus mau dengar-dengaran tuh sama Iya? mama papa, terus harus mendoakan mama papanya Kakak, gitu. Seperti lagu kita sekarang nih, Kak, kalau kayak gitu. Sayang-sayang semua dan disayang Tuhan. Musik, Bang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari titah ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat nggak ya Kak untuk memuji nama Tuhan? Pasti, Kak. Mari kita undang adik-adik untuk berdiri dengan kakak panggil nanti Laskar Kristus. Langsung berdiri adik-adik. 1, 2, 3. Laskar Kristus! Yeay! Oke deh Kak, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu Kakak. Oh iya? Ya, tepuk semangat. Semuanya sudah semangat, kita mau bernyanyi yuk Kak. Yesus kekasih jiwaku, dilanjut dengan haleluya. Musik Abang.
Marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari ayat bulanan untuk bulan September, yaitu dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ih, kakak, abang, aku sedih nih. Udah kelamaan di rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja juga. Mungkin juga adik-adik sekolah minggu juga udah bosan nih di rumah, Kak. Gimana dong? Aduh, kakak mah nggak usah sedih kakak. Kita harus tahu ada Tuhan Yesus Kristus kita kak yang selalu menolong kita setiap kita butuh. Tapi kita harus dengar-dengaran juga tuh sama Tuhan Yesus, sama mama papa kita. Seperti lagu kita hari ini dong. Iya benar kak. Yesus penolongku dan Anak sekolah minggu dengar-dengaran. wah, musik bang, kita nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlalu Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga terima upahnya. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita tetap ada ibadah online ya adik-adik. Tetap ibadah bersama mama dan papahnya minggu depan ya. Terus yang kedua,
Adik-adik jangan lupa untuk menulis buku catatannya, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan juga inti khotbahnya. Ayo silakan kakak. Dan yang ketiga, adik-adik, jangan lupa kreativitasnya juga dikirim, ya. Sehingga nanti kreativitas adik-adik bisa ditayangkan untuk minggu depan. Dan jaga tetap protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, memakan makanan yang bergizi, dan hindari kerumunan. Oh, ada lagi satu lagi kakak. iya, Ada apa? lagi. Adik-adik yang di rumah, kita tetap ada pareon sekolah minggu kakak. jadi, yang Kak. akan ditayangkan tanggal 2 Oktober 2021. Adik-adik ditonton ya bersama mama dan papa. Saudara-saudara juga yang di Iya. kampung boleh diundang adik-adik. Demikian pengumuman hari ini. Sampai Sampai jumpa.
aku Dan aku menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Hai saudara, apakah dengarlah mujizat Tuhan di Makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Terima kasih. Shalom kakak. Saya Ainul dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Ridwan dari Horong 4. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terima kasih. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tamanska Tambunan dari Horong 2. Perkenalkan saya Yuda Rafael Mas Daung dari Orang Balita. Di sini kami mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Berikut videonya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang,
Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, siapkan terutama hatinya untuk Tuhan Yesus. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat kita, hadir di hati kita, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Roh Kudus yang manis. Musik Abang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu semuanya, dimanapun kita berada, di rumah atau di tempat mana saja yang mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Bojong Menteng melalui HKBP Bojong Menteng channel ini. Amang berharap semuanya dalam keadaan sukacita, semuanya dalam keadaan sehat, walaupun masih mengikuti ibadah melalui live streaming atau melalui online ini. Tetap Tuhan bersama dengan kita, memberkati kita, menjagai kita, hingga kita dapat melalui kehidupan kita masing-masing dengan sukacita dan sehat. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan
menjadi kabar baik bagi kita pada minggu ini adalah dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Amang melanjutkan khotbah ini, mari kita lihat dan perhatikan dulu tayangan berikut ini. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Firaun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed. Tapi, putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu.
Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Baiklah, adik-adik sekolah minggu semuanya yang bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Tentu kita sudah melihat bagaimana seorang bayi yang bernama Musa, yang adalah orang Israel, tetapi diselamatkan oleh seorang putri Firaun. Kita melihat begitu sayangnya orang tua Musa. Dicoba 3 bulan untuk menyembunyikan. Karena semua bayi-bayi orang Israel harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil oleh bangsa Mesir melalui Raja Firaun. Semua orang Israel, bayi-bayinya harus di bumi hanguskan supaya jangan ada pertumbuhan bagi Israel. Supaya mereka lama-kelamaan habis dan punah. Tetapi itulah, Tuhan tidak merestui apa yang dipikirkan oleh bangsa Mesir, apalagi oleh Firaun. Tuhan punya rencana sendiri, dan Tuhan memakai orang tua dari Musa. Dan Tuhan memakai Musa sebagai media untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada umat manusia. Kita melihat ketika disembunyikan 3 bulan, tetapi dia tidak berdaya lagi, karena suatu saat pasti akan ketahuan, nanti dibunuh. Lalu dia berpikir bahwa ada satu tempat, yaitu Sungai Nil, tempat mandinya putri Firaun, yang dia tahu bahwa setiap saat dia akan ada di situ. Dia mencoba menyelamatkan melalui putri Firaun. Yang kedua, kita melihat bagaimana kasih dari kakaknya Musa yang selalu mendampingi walaupun dari jauh. Dia harus memastikan apakah bayi Musa itu diambil atau tidak, selamat atau tidak. Maka dia melihat-lihat dari jauh. Dan kita melihat apa yang terjadi. Sepertinya sudah dapat diduga oleh orang tuanya dan kakaknya. Putri Firaun datang dan menemukan bayi itu. Lalu kakaknya Musa datang untuk memberikan bantuan supaya ada yang menyusui, ada yang memberi kehidupan. Dan tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri, orang tuanya Musa sendiri yang dia cari, yang dia bawa. Ketika dia berkata, alangkah baiknya kalau ada seorang ibu dari orang Israel yang menjadi pengasuh atau memberikan, menyusukan anak itu supaya dia tetap hidup dan sehat. Lalu dia membawa seorang perempuan yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri. Tentu anak itu menjadi selamat, berada dalam rangkulan orang yang selama ini memeluk dia, menggendong dia, menyusui dia. Dan itulah rencana Tuhan untuk menyelamatkannya. Adik-adik sekolah minggu, kita melihat begitu hebatnya rencana Tuhan untuk orang-orang yang selalu takut kepadanya. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan.
Musuhnya sendiri pun dipakai untuk menyelamatkannya. Musuhnya sendiri dipakai untuk memberikan keselamatan kepada keluarga Musa. Dan Musa mendapatkan itu dari orang Mesir, dari putri Firaun yang punya kuasa untuk membunuh dan membumi hanguskan mereka. Tetapi Tuhan memakai mereka. Adik-adik sekolah minggu, kita melihat begitu sayangnya orang tua dari Musa. Bagaimana gigihnya untuk menyelamatkan. Tentu demikian juga dengan orang tua kita masing-masing. Semua orang tua pasti memberikan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak, mama kita bekerja keras, bekerja dari pagi sampai malam adalah demi anak-anaknya. Tentu ini patut kita hargai, patut kita hormati bahwa orang tua kita sayang kepada kita. Yang kedua, tentu saudara-saudari kita juga, abang kakak kita juga sayang kepada kita. Kita lihat bagaimana kakaknya Musa yang tidak mau jauh, tidak mau melepaskan Musa begitu saja, membiarkan Musa begitu saja hanyut di sungai Nil. Dia selalu memperhatikan dari jauh. Apakah bayi Musa itu selamat atau tidak? Jadi diambil atau tidak? Dan ketika sudah diambil oleh putri Firaun, dia menyodorkan diri juga untuk menyelamatkan yang berikutnya. Supaya anak itu dapat hidup, tentu harus diberikan makanan melalui ada orang yang menyusui. Dan dia carikan itu. Lihat begitu luar biasanya kasih daripada kakak Musa. Kakak-kakak kita juga seperti itu. Abang kakak kita seperti itu mengasihi kita. Tentu juga kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepada abang kakak kita. Orang yang lebih tua dari kita. Karena mereka juga pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu. Kita sudah melihat kasih Tuhan selalu dekat kepada orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana kasih orang tua kepada anak-anaknya. Kita sudah melihat bagaimana kasih sanak saudara kita kepada anak-anaknya. Tentu juga kita tidak hanya menerima dong. Tentu juga kita akan menunjukkan bagaimana kasih kita kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, dan kepada Tuhan kita. Kasih kepada Tuhan tentu kita harus tunjukkan dengan rajin beribadah, rajin berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Hormat kita kepada orang tua kita tentu kita harus tunjukkan dengan patuh kepada apa yang disuruh oleh orang tua kita. Demikian juga dengan rasa hormat kita kepada sanak saudara kita. Tentu kita harus tunjukkan bahwa kita juga sangat mengasihi kakak, abang, sanak saudara kita. Menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi orang yang selalu setia kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, dan hormat kepada sanak saudara. Kiranya adik-adik sekolah minggu menjadi anak Tuhan yang baik, yang setia kepada Tuhan, menunjukkannya dengan berdoa dan rajin ibadah, hormat kepada orang tua dengan menunjukkan kepatuhan kita kepada apa yang disuruh, hormat kepada sanak saudara kita dengan menunjukkan kasih kita kepada sanak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan bagi kami. Melalui kisah Musa, kami melihat kuasa-Mu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan bayi Musa, melalui perlakuan tindakan orang tuanya yang berusaha untuk menyelamatkan Musa, melalui tindakan kakaknya yang tidak mau jauh
dari bayi Musa sehingga sampai ke tangan putri Firaun dalam selamat. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau setia kepada orang yang Engkau kasihi. Kami mau tunjukkan kesetiaan kami juga kepadamu ya Bapa. Dengan rajin berdoa, rajin beribadah, selalu menyerahkan diri hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau tunjukkan juga bahwa kami menghormati orang tua kami, menghargai orang tua kami dengan patuh dan taat terhadap apa yang orang tua kami perintahkan untuk kami lakukan. Kami juga mau tunjukkan kasih kami kepada sanak saudara kami, sehingga kami penuh dengan sukacita dalam persekutuan kami di tengah-tengah keluarga, penuh dengan kasih dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami, berkati gerejamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita Kreativitas. yang diambil dari firman Tuhan dan kita hafalkan, yaitu Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, demikian kreativitas kita adik-adik. Nanti dihafalkan ya, lalu dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Paling lambat hari Kamis. Kita tunggu ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Adik-adik masih harus tetap tekun. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melihat apa kreativitas kita adik-adik. Ingat, kita harus tetap berhikmat pada Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong kita. Dan adik-adik, kita akan mau persembahan. Disiapkan ya uangnya. Nanti dikumpulkan, serahkan ke mama, lalu setor ke gereja. Ya adik-adik, nah sekarang sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Tangak Kunap Met-Met. Musik Bang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena ibadah kita sudah selesai, mari adik-adik kita ucapkan selamat hari Minggu buat Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu.